Tercatat dalam masalah boikot, para ulama-ulama dunia telah berkali-kali menyerukan gerakan untuk memboikot produk-produk Yahudi. Hal ini sebagai bentuk wala wal bara, bentuk solidaritas kepada saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina. Dan boikot adalah hal yang paling mungkin untuk dilakukan oleh kaum muslimin dalam membantu saudaranya dan melawan musuh-musuhnya. Namun tetap saja ada sebagian pihak yang nyinyir, yang mengomentari dengan komentar-komentar yang ngawur, yang selayaknya tidak diucapkan dalam kondisi seperti ini. Misalnya mereka mengatakan, kenapa memboikot? Mengapa pula mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Atau mereka mengatakan itu tidak ada gunanya, itu tidak akan berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan Zionis Israel dan para pendukungnya. Bagaimana menjawabnya? Pertama, kita perlu memahami yang namanya boikot itu bukan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, bukan melarang apa yang boleh. Karena ulama di timur dan di barat dulu sampai hari ini sepakat bahwa bermuamalah, berjual beli dengan orang-orang kafir termasuk dengan orang-orang Yahudi itu hukumnya boleh, tidak diharamkan. Boikot itu bukan tidak menggunakan barang milik orang-orang kafir. Boikot itu tidak mengalirkan keuntungan kepada mereka. Memboikot itu jangan sampai justru kita yang tertekan. Namanya pemboikot, dia harus ada di atas angin. Sedangkan pihak yang diboikot itu pihak yang ditekan. Cara memahami boikot itu adalah dalam peperangan itu sudah pasti ada pasukan logistik yang mereka mendukung persenjataan, perbekalan, peralatan dan lain sebagainya. Memboikot itu artinya kita memutus suplai bantuan persenjataan kepada mereka agar musuh yang diboikot itu melemah, akhirnya kemudian mereka bisa mundur dan kalah. Nah, kita perlu tahu bahwa kekuatan Zionis Israel itu bukan pada persenjataan mereka, tapi kekuatan utama mereka adalah di pendanaan. Mereka mendapatkan suplai dana yang sangat besar dari kroni-kroninya. Yang kedua, memboikot itu bukan berarti mutlak tidak menggunakan produk orang-orang kafir. Ini gagal paham namanya. Yang nyinyir seperti ini harus mulai belajar mikir dan mulai mengurangi komentar-komentar yang tidak jelas, karena dia jelas gagal paham. Karena hakikat boikot itu bukan berhenti dan tidak menggunakan produk orang-orang kafir, tetapi tidak mengalirkan keuntungan kepada mereka. Jika ada barang produk mereka yang manfaatnya masih jauh lebih besar daripada mudaratnya, ya jangan diboikot. Bahkan makna boikot itu adalah kalau perlu gunakan produk-produk mereka, pakai senjata mereka dan arahkan moncongnya ke mereka. Tapi masa iya sekelas minuman kaleng, alat pembersih dan peralatan remeh-temeh lainnya kita tidak punya barang pengganti atau kita tidak bisa memproduksi sendiri? Yang ketiga, jika dikatakan bahwa boikot itu sama sekali tidak berimbas kepada mereka, ini tidak benar. Cobalah simak berita dengan baik. Kita akan saksikan begitu boikot dilakukan oleh kaum muslimin, itu Zionis teriak-teriak meminta bantuan kepada sekutu-sekutunya agar mereka disuplai dana lebih besar lagi. Begitu juga perusahaan-perusahaan pendukung Zionis Israel. Mereka begitu takut dengan yang namanya boikot. Mereka melakukan berbagai macam siasat agar boikot itu tidak berlangsung lama. Oke, katakan saja bahwa boikot itu tidak banyak manfaatnya karena kita mungkin hanya memboikot setahun 2 tahun, sedangkan mereka mampu bertahan ketika diboikot itu sampai belasan bahkan puluhan tahun. Tetapi paling tidak adalah membuat agar para produsen-produsen yang mendukung Zionis Israel itu berpikir ulang atau minimal malu-malu kalau mau mendukung Zionis Israel. Dan yang paling akhir, dengan kita memboikot, paling tidak kita menunjukkan loyalitas kita, keberpihakan kita, dan sebagai saksi bahwa kita turut membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina.